Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Kita lanjutin materi Java dasar kita. Sabar ya, bentar lagi beres. Kita udah di penghujung materi banget nih. Karena kalian udah belajar metode atau fungsi, otomatis kalian juga harus paham yang namanya variable scope. Nah, itulah materi kita sekarang. Santai aja, ini nggak akan lama ya, nggak akan sulit kayak kemarin rekursif. Ini gampang banget, percaya. Kita akan bahas ini sesingkat mungkin ya, karena ini gampang. Oke, jadi apa sih itu variable scope? Nah, variable scope ini adalah cakupan dalam mengakses sebuah variabel. Oke, jadi singkatnya atau sederhananya, variable scope ini adalah cakupan dalam mengakses sebuah variabel. Saya analogikan kayak gini ya. Misal saya punya kelas ya, namanya itu kelas A. Nah, di kelas A ini saya bikin sebuah variabel atau saya deklarasikan sebuah variabel bernama X. Nah, lalu di dalam kelas ini saya buat sebuah metode ya. Jadi di dalam kelas A itu ada sebuah metode. Lalu di dalam metode ini saya akses variabel X tersebut. Oke? Ini jalan, bisa. Tapi kalau ada kasus lain ya, masih sama, saya punya kelas A. Lalu saya buat metode juga sama ya. Tapi dibalik nih. Saya deklarasi variabel X-nya itu di dalam sebuah metode. Oke? Lalu saya akses variabel X ini di dalam atau di luar metode itu ya, di dalam kelas A. Nah, ini nggak bisa, akan terjadi error gitu. Nah, ini berarti di Java variabel hanya dapat diakses di dalam wilayah tempat mereka dibuat atau dideklarasi. Gitu ya, bisa diperhatikan di contoh ini. Saya buat variabel X itu di dalam kelas dan dia bisa diakses di dalam sebuah metode. Tapi kalau kebalikannya, saya deklarasinya di dalam metode, dia nggak akan bisa diakses di luar metode tersebut. Ini akan error. Ya. Gitu. Ini intermezzo aja pengenalan ke variable scope. Oke, variable scope itu di Java itu ada dua. Ya, pertama ada variable global atau sering disebut juga class scope. Lalu ada variable lokal atau sering disebut juga method scope. Nah, apa sih ini? Kita akan langsung ngoding biar lebih gacor ya, biar lebih paham. Oke, kita pindah ke IDE. Nah, di sini kita udah di IDE ya. Saya harap juga kalian sudah ready dengan IDE kalian masing-masing. Well, di sini saya akan contohkan variabel global dulu ya. Variabel global. Dari namanya, ini adalah sebuah variabel yang dapat diakses di mana saja, global ya, dari namanya. Jadi apa sih itu variabel global? Variabel global itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Oke, kalian harap diperhatikan. Ini adalah sebuah metode. Nama metodenya main. Dan ini adalah sebuah kelas. Nama kelasnya adalah variabel scope. Nah, variabel global itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Kayak gini. Di sini saya buat sebuah variabel tipenya integer, namanya X, dan nilai awalnya itu adalah 5. Bisa, oke? Aman. Lalu saya akses si variabel X ini di dalam sebuah metode, ya, di dalam metode main. Saya coba cetak nilai dari variabel X. Nah, ini bakal terjadi error, ya, nggak bisa nih. Gimana biar ini bisa jadi variabel global? Nah, ini belum menjadi variabel global ya sebenarnya. Kita harus tambahkan satu keyword yang namanya itu static. Nah, ini baru jalan. Ya, save lalu kita coba run. Tuh, 5 keluar ya. Nah, ini adalah variabel global. Sintaksnya itu kalian tambahkan static keyword lalu deklarasi variabel seperti biasa. Ya, ingat itu. Sebenarnya ini bisa juga ditambahin modifier namanya public kayak gini. Ini sah-sah aja bisa ya. Kalau dijalankan ini nggak akan ada error. Cuman kita bakal ngulik public ini atau modifier di materi OOP nanti. Oke, jadi sampai sini kita udah tahu gimana cara bikin variabel global. Jadi dia bisa diakses dimanapun di dalam kelas itu. Oke. Misalkan di sini saya punya lagi metode ya, public static
void x kayak gini misalkan, gitu ya. Nggak usah pakai public aja dah, static juga nggak usah. Nah gini ya, saya di sini akan akses variabel x gitu. Nah ini masih bisa ya, karena dia variabel global, bisa diakses dimanapun selama di dalam kelas ini tuh. Tapi ini kan kita ada di kelas variabel scope. Kalau kita pindah ke kelas sebelumnya, ini nggak akan dikenali. Langsung kita cetak aja variabel x. Iya ngaco syso, ampun. Print kayak gini ya, langsung x. Nah ini nggak akan dikenali ya, karena udah beda kelas gitu. Ini adalah sebuah variabel global. Nah sekarang kita akan bahas yang namanya variabel lokal. Variabel lokal itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah metode. Ingat ya, kalau global di dalam sebuah kelas, kalau lokal itu di dalam sebuah metode. Di sini saya deklarasi variabel integer, misalkan y, nilai awalnya itu 9 kayak gini. Kalau saya akses variabel y ini di dalam metode itu, bisa aman gitu. Tapi kalau saya akses ini di luar dari metode ya, di mana dia dideklarasi, akan terjadi error gitu. Oke. Nah, untuk deklarasi variabel lokal itu nggak perlu pakai static, cukup deklarasi kayak biasa gitu ya. Nah ini adalah simple banget ya, contoh dari variabel global dan variabel lokal gitu. Nah ini ada sedikit materi terkait perilaku dari variabel scope ya. Ini berlaku untuk variabel lokal. Nah di sini kan kita deklarasi variabel x itu di baris 11 ya, langsung aksesnya di baris 12, di baris setelahnya gitu. Tapi kalau kita pindahkan ini ke atas, ke baris 9 misal, ini bakal error ini bakal error gitu, nggak akan dikenali ya. Jadi ini artinya apa? Meskipun dia variabel lokal ya, diakses di dalam metode yang sama, tapi kalau dia dipanggil sebelum deklarasi itu tetap error. Oke? Nah udah ada gitu doang. Ini variabel scope ini penting banget ya, apalagi kalau udah masuk OOP itu kalian harus paham atau harus tahu sifat dari variabel scope. Oke, terima kasih telah mendengarkan ya, semoga paham. Sudah saya bilang ini akan menjadi materi yang singkat. Di next materi kita akan bahas materi yang cukup berat ya, terakhir di Java dasar, itu namanya array. Oke, sampai bertemu di materi array.